Nenek tua dan si jagur penjaga hutan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada satu tempat yang tak seorang pun berani mendekat, hutan larangan. Warga desa percaya bahwa siapapun yang memasuki hutan itu tidak akan pernah kembali, atau jika kembali, mereka akan menjadi gila. Konon, di dalamnya hidup makhluk mengerikan yang disebut si jagur. Sosok besar bersisik hitam dengan mata menyala merah dan suara yang mampu mengguncang tanah. Namun, ada satu orang yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan cerita menyeramkan itu. Nenek Ratna, seorang perempuan tua yang hidup sendiri sejak suami dan anak-anaknya meninggal karena wabah, sering pergi ke tepi hutan untuk mencari tanaman obat. Warga desa berulang kali memperingatkannya. "Nenek, jangan terlalu dekat ke sana. Kalau nenek sampai tersesat, siapa yang akan menolong?" kata Wati, seorang gadis muda yang selalu membawakan makanan untuk Nenek Ratna. Nenek Ratna hanya tertawa kecil. "Ah, Wati. Hutan itu punya banyak rahasia, tapi bukan berarti semua isinya jahat. Aku hanya mengambil apa yang kubutuhkan dan meminta izin pada alam. Lagi pula, siapa lagi yang akan mencari tanaman ini kalau bukan aku?" Namun, suatu malam, Nenek Ratna tidak kembali. Misteri kehilangan. Kabar menghilangnya Nenek Ratna segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang berani mencari hanya menemukan jejak kakinya di tepi hutan, namun jejak itu tiba-tiba menghilang seakan ia lenyap begitu saja. "Apakah dia dimakan si jagur?" bisik seorang lelaki tua dengan wajah ketakutan. "Atau mungkin dia sudah berubah menjadi salah satu roh hutan," sahut yang lain. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, seorang pemuda bernama Jaka, yang terkenal pemberani, tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita itu. Ia bersikeras mencari Nenek Ratna. "Aku tidak bisa diam saja. Nenek Ratna adalah satu-satunya orang yang selalu membantuku saat aku kecil. Aku harus menemukannya," katanya. "Tapi Jaka..." Wati memegang lengan Jaka dengan cemas. "Bagaimana kalau kau tidak kembali?" Jaka menatap mata Wati. "Aku akan kembali. Percayalah padaku." Perjalanan ke hutan terlarang. Malam itu, hanya berbekal obor, belati, dan kantong kecil berisi jimat perlindungan dari dukun desa, Jaka melangkah masuk ke dalam hutan. Semakin dalam ia berjalan, semakin pekat kegelapan menyelimuti. Pohon-pohon tinggi melengkung seakan ingin menelan siapapun yang berani masuk. Suara burung hantu terdengar di kejauhan. Angin bertiup lembut, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. "Tetap tenang, Jaka. Ini hanya hutan biasa," gumamnya pada diri sendiri. Namun, tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Daun-daun berguguran dari dahan. Suara berat seperti langkah makhluk raksasa menggema di antara pepohonan. Jaka menahan napas. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Kemudian, di balik kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya. Pertemuan dengan si jagur. Tubuh besar bersisik hitam muncul dari balik pohon-pohon. Nafasnya berat, seperti suara angin topan yang mengamuk. Dengan sekali gerakan, makhluk itu melangkah ke arahnya, menyebabkan tanah di sekelilingnya bergetar hebat. Jaka terpaku, tidak tahu harus lari atau melawan. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara lain menggema dari balik pepohonan. "Cukup, si jagur." Jaka terperanjat. Ia mengenali suara itu. Nenek Ratna? Dari bayang-bayang, muncullah sosok tua yang telah ia cari-cari. Nenek Ratna berdiri tegak, tanpa rasa takut, di hadapan makhluk mengerikan itu. Apa yang terjadi di sini?" tanya Jaka dengan suara bergetar. Nenek Ratna tersenyum tipis. "Si jagur bukanlah monster. Ia penjaga hutan ini. Aku tidak menghilang, Jaka. Aku memilih untuk tinggal di sini." Rahasia hutan terungkap. Jaka mengerutkan kening. "Tinggal di sini? Apa maksudnya?" Nenek Ratna menghela napas.
Sudah lama aku menyadari bahwa desa kita telah lupa bagaimana caranya hidup selaras dengan alam. Kita hanya mengambil, tanpa memberi kembali. Aku datang ke sini untuk mencari obat, dan aku menemukan lebih dari itu, aku menemukan kebenaran. Ia melangkah ke arah si Jagur dan dengan lembut menyentuh sisik hitamnya. Si Jagur adalah roh penjaga. Dia tidak ingin membahayakan siapapun, hanya menjaga keseimbangan hutan ini. Tapi manusia yang tamak dan serakah membuatnya marah. Jaka menatap makhluk itu lebih dalam. Meskipun wujudnya mengerikan, ada sesuatu di matanya, sebuah kesedihan, sebuah kelelahan karena terus-menerus harus berperang melawan manusia yang tidak memahami perannya. Aku tinggal di sini untuk belajar, Jaka, lanjut Nenek Ratna. Dan sekarang, aku ingin kau menyampaikan ini kepada desa. Kita harus berubah, sebelum terlambat. Kembali ke desa. Jaka kembali dengan hati penuh pertanyaan. Awalnya, tak ada yang percaya pada ceritanya, hingga suatu malam, seluruh desa merasakan gempa kecil yang mengguncang rumah mereka. Itu peringatan dari si Jagur, kata Jaka. Jika kita tidak berhenti merusak hutan, bencana yang lebih besar akan datang. Setelah itu, desa mulai berubah. Mereka belajar untuk hidup lebih bijak, tidak menebang pohon sembarangan, dan menghormati alam. Namun, Nenek Ratna tidak pernah kembali. Ia tetap tinggal di hutan, menjadi penjaga bersama si Jagur, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Kadang-kadang, saat malam tiba dan angin bertiup lembut, warga desa mengaku mendengar suara Nenek Ratna bernyanyi di antara pepohonan, seakan menenangkan roh-roh hutan agar tetap bersahabat dengan manusia. Malam di desa semakin mencekam sejak beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan larangan. Raungan berat menggema di udara, terdengar seperti suara binatang terluka yang merintih kesakitan. Angin yang bertiup membawa bisikan samar, seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam kegelapan. Aku bersumpah, aku melihat sesuatu di sana, ujar Pak Raga, seorang pemburu tua yang rumahnya berada paling dekat dengan hutan. Bayangan besar, bergerak cepat di antara pepohonan. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian aneh itu dengan ketakutan. Ini pertanda buruk, kata seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Mungkin si Jagur marah. Mungkin dia terluka dan sedang mengamuk. Tapi siapa yang berani memastikan, tanya Wati, suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang cukup berani untuk memasuki hutan di malam hari. Namun, Jaka, pemuda pemberani yang sebelumnya telah bertemu Nenek Ratna di hutan, merasa tidak bisa tinggal diam. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin, ini berkaitan dengan Nenek Ratna. Mungkin ia dalam bahaya. Aku akan masuk ke dalam hutan, kata Jaka dengan mantap. Apa kau gila? Seru Pak Raga. Kau ingin bernasib sama seperti Nenek Ratna? Dia tidak pernah kembali, Jaka. Aku yakin dia masih ada di sana. Aku harus memastikan sendiri, balas Jaka. Wati menatapnya dengan khawatir. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Jaka menggeleng. Tidak, ini terlalu berbahaya. Tapi kau tidak bisa pergi sendirian. Wati bersikeras. Setidaknya, biarkan aku menunggu di tepi hutan. Jika terjadi sesuatu, aku bisa meminta bantuan. Akhirnya, dengan obor dan belati di tangannya, Jaka melangkah masuk ke dalam hutan, ditemani Wati yang menunggu di perbatasan. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas suara itu terdengar, raungan berat yang menyayat hati. Di tengah hutan yang gelap, ia akhirnya melihat sesuatu. Di sana, di antara pepohonan besar, si Jagur tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Dan di sampingnya, berdiri Nenek Ratna, dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Jaka bertanya dengan napas terengah-engah. Nenek Ratna menoleh padanya, lalu berkata dengan suara rendah, si Jagur tidak marah, Jaka. Ia sedang sekarat. 3 hari setelah menghilang, desa tiba-tiba gempar. Pagi itu, Nenek Ratna ditemukan berdiri diam di depan rumahnya.
Pakaiannya penuh lumpur, rambutnya kusut, dan tubuhnya dipenuhi goresan seperti bekas cakaran. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Warga segera berkerumun, tetapi tak ada satupun yang berani mendekat terlalu dekat. "Nenek Ratna," panggil Wati dengan hati-hati. Tak ada jawaban. Nenek Ratna hanya berdiri, tak bergerak, seakan jiwanya tertinggal di tempat lain. "Apa yang terjadi padanya?" bisik salah seorang warga. Pak Raga, si pemburu tua, menatap tanah dengan wajah tegang. "Lihat ini." Mata semua orang tertuju ke tanah di sekitar rumah Nenek Ratna. Jejak kaki berceceran di tanah yang masih basah karena embun. Namun, bukan hanya jejak kaki manusia yang terlihat. Ada jejak lain, lebih besar dari kaki manusia manapun, panjang dan dalam, dengan bentuk yang aneh, seolah-olah makhluk raksasa telah mengantarnya kembali ke desa. "Apa-apaan ini?" bisik seorang pemuda dengan suara gemetar. Itu jejak kaki si Jagur," seru seorang lelaki tua, suaranya dipenuhi ketakutan. Suasana mendadak kacau. Beberapa warga bergegas menjauh, sementara yang lain tetap diam dalam ketakutan. "Dia dibawa kembali oleh monster itu," seru seorang ibu, menggenggam tangan anaknya erat. "Apa artinya ini?" Jaka, yang baru tiba setelah mendengar kegemparan itu, berusaha menenangkan suasana. "Kita harus menunggu Nenek Ratna bicara. Mungkin dia bisa menjelaskan apa yang terjadi." Namun, meski mereka mencoba bertanya berulang kali, Nenek Ratna tetap diam. Matanya tetap kosong, dan ia hanya berdiri di sana, seperti boneka tanpa jiwa. "Apa yang sebenarnya terjadi di hutan?" bisik Wati, tubuhnya gemetar. "Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang tidak wajar telah terjadi, dan desa belum pernah merasa sedekat ini dengan ketakutan yang sesungguhnya. Sejak kembali dari hutan, Nenek Ratna bukan lagi sosok yang mereka kenal. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum samar ketika ditanya, seakan ada sesuatu yang ingin disimpannya sendiri. Ia tidak lagi mengunjungi rumah-rumah warga untuk membantu mereka dengan ramuan obatnya. Tidak lagi mengobrol dengan Wati atau berbagi cerita dengan anak-anak desa. Sebaliknya, ia lebih sering menyendiri di rumahnya, hanya keluar pada malam hari. Namun, yang paling aneh adalah kebiasaannya yang baru. Beberapa warga melihat Nenek Ratna berjalan menuju hutan dengan membawa sesuatu di tangannya, makanan. "Aku melihatnya tadi malam," bisik Pak Raga kepada beberapa warga di balai desa. Dia membawa semangkuk nasi dan ikan kering, lalu berjalan ke arah hutan. "Aku tidak tahu kemana dia pergi setelah itu, karena aku tidak berani mengikuti." "Kau yakin?" tanya seorang perempuan tua. "Untuk apa dia membawa makanan ke hutan?" "Itulah yang tidak kita ketahui," jawab Pak Raga. "Tapi ini bukan pertama kalinya." Desa mulai dipenuhi bisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa Nenek Ratna telah terkena kutukan hutan. Ada juga yang percaya bahwa dia telah menjadi pelayan si Jagur. "Bagaimana kalau dia bukan lagi manusia?" bisik seorang ibu dengan takut. "Bagaimana kalau dia sudah menjadi bagian dari hutan itu?" Tidak ada yang tahu pasti. Tidak ada yang berani memastikan. Namun, suatu malam, Jaka memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah-langkah Nenek Ratna dari kejauhan, memastikan tidak terlihat. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pepohonan terasa lebih tinggi dan lebih gelap dari biasanya. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah hutan itu sendiri bernapas. Lalu, Jaka melihatnya. Di sebuah celah di antara pepohonan besar, Nenek Ratna berlutut, meletakkan makanan di atas tanah. Dan dari kegelapan, dua mata merah menyala muncul. Si Jagur ada di sana. Makhluk besar itu mendekat, mengendus makanan yang disediakan Nenek Ratna, lalu memakannya perlahan. Jaka menahan napas. Ini bukanlah pertemuan antara manusia dan monster. Ini seperti hubungan antara dua makhluk yang sudah saling mengenal. Nenek Ratna mengangkat tangannya, dan tanpa ragu, ia menyentuh kepala bersisik hitam itu dengan lembut.
Apa yang sebenarnya terjadi pada nenek? Jaka berbisik pada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Nenek Ratna tidak kembali dari hutan sebagai orang yang sama. Dan mungkin, dalam dirinya, sesuatu telah berubah selamanya. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, namun udara terasa lebih dingin dan menekan. Orang-orang memilih untuk mengunci pintu lebih awal, seperti ada firasat buruk yang menyelimuti mereka. Di tengah malam, suara gaduh mendadak membangunkan warga. Suara kepakan sayap dan jeritan ayam terdengar dari kandang milik Pak Raga. Lelaki tua itu segera keluar dengan membawa obor, diikuti beberapa tetangga yang penasaran. "Siapa di sana?" seru Pak Raga dengan suara bergetar. Namun, ketika ia mendekati kandangnya, ia hanya menemukan sisa bulu ayam berserakan di tanah. Tak ada jejak pemangsa biasa seperti anjing hutan atau ular besar. Hanya tanah yang tampak terguncang, seolah sesuatu yang sangat besar baru saja berdiri di sana. Saat ia menoleh ke arah hutan, matanya membelalak ketakutan. Di kejauhan, tepat di tepi batas hutan, dua mata merah menyala menatap ke arahnya dari dalam kegelapan. Pak Raga tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Ia tahu betul apa itu. "Si Jagur," bisiknya. Ia segera berlari kembali ke desa, wajahnya pucat pasi. "Pak Raga." "Ada apa?" tanya seorang warga. NNGG, makhluk itu." Pak Raga hampir tidak bisa berkata-kata. "Si Jagur. Aku melihatnya. Dia ada di pinggir hutan." Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul dengan wajah penuh ketakutan. "Kita harus pergi dari sini sebelum dia mulai memangsa kita," seru seorang lelaki dengan panik. "Tapi kenapa dia muncul lagi setelah sekian lama?" tanya seorang ibu dengan nada cemas. "Itu karena Nenek Ratna," seseorang berteriak. "Dia membawa makanan ke hutan, kan? Bagaimana kalau dia sudah bekerja sama dengan si Jagur?" "Jangan bicara sembarangan." Wati berusaha membela Nenek Ratna. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kau juga melihat sendiri, kan? Sejak dia kembali, semuanya jadi aneh," balas yang lain. Ketakutan mulai berubah menjadi amarah. Beberapa warga mulai mengusulkan untuk mengusir Nenek Ratna dari desa sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jaka, yang selama ini berusaha menenangkan suasana, akhirnya berkata, "Aku akan pergi ke hutan lagi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Tidak." Wati menahannya. "Kau bisa saja tidak kembali, Jaka. Aku harus melakukannya. Jika kita hanya berdiam diri dan membiarkan ketakutan menguasai, kita bisa melakukan kesalahan besar," ujar Jaka dengan tegas. Dengan obor di tangan, ia melangkah menuju hutan, kali ini tidak hanya untuk mencari Nenek Ratna, tetapi untuk mengungkap misteri yang semakin menghantui desa mereka. Malam itu, suasana di desa semakin memanas. Kabar tentang sosok bermata merah yang terlihat di pinggir hutan menyebar seperti api, membakar ketakutan di hati setiap warga. Mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Saat fajar mulai merekah, beberapa warga yang dipimpin oleh Pak Raga sudah berkumpul di jalan utama, menunggu sosok yang selama ini mereka curigai, Nenek Ratna. Dan benar saja, tak lama kemudian, nenek tua itu muncul dari rumahnya, seperti biasa membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi makanan. Ia berjalan dengan langkah pelan menuju hutan, tanpa menghiraukan bisik-bisik yang mulai terdengar di sekelilingnya. Namun kali ini, ia tidak bisa pergi begitu saja. "Wahai Nenek Ratna," seru Pak Raga, suaranya lantang. "Hentikan langkahmu." Nenek Ratna berhenti. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang redup memandang ke arah kerumunan warga yang menghadangnya. "Ada apa?" tanyanya dengan tenang. "Kami sudah cukup dengan semua ini." Pak Raga melangkah maju. "Kami melihatmu membawa makanan ke hutan setiap malam. Lalu sekarang, si Jagur muncul di tepi desa. Apa kau yang membawanya kembali?" Warga mulai berseru mendukung pernyataan Pak Raga.
Apa kau sudah menjadi pengikut makhluk itu? Kenapa kau kembali dari hutan tapi tetap diam? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari kami? Nenek Ratna tetap tenang di tengah kerumunan yang semakin beringas. Ia memandang satu persatu wajah mereka, melihat ketakutan yang terpancar jelas di mata mereka. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Ia bukan makhluk jahat. Ia hanya kesepian dan terluka. Suasana seketika hening. Warga saling berpandangan, tak yakin apakah mereka baru saja mendengar sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal atau justru menakutkan. Apa maksudmu? Tanya Wati dengan suara bergetar. Nenek Ratna tersenyum kecil, tapi senyumnya lebih terlihat sedih daripada menenangkan. Aku menemukannya dalam keadaan terluka di hutan. Ia bukan makhluk yang ingin menyakiti kita, ia hanya sendiri, seperti aku. Tapi dia menculikmu, seru seseorang. Tidak. Nenek Ratna menggeleng. Aku yang memilih untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari, merawat lukanya. Dan saat aku tak bisa lagi bertahan di hutan, ia yang membawaku kembali. Kalau begitu, kenapa ia datang ke desa? Pak Raga membantah, suaranya penuh kecurigaan. Nenek Ratna menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, karena ia masih membutuhkan pertolonganku. Dan mungkin, karena ia mulai percaya pada manusia. Warga kembali bergumam, ada yang ragu, ada yang tetap bersikeras bahwa Nenek Ratna telah dipengaruhi oleh makhluk itu. Jaka, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Kalau si Jagur benar-benar jahat, kenapa Nenek Ratna masih hidup? Kenapa ia justru membawanya kembali ke desa? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun ketakutan tetap lebih kuat dari akal sehat. Pak Raga mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli. Makhluk itu tidak boleh berada dekat dengan desa kita. Jika kau terus berhubungan dengannya, kau harus memilih, Nenek Ratna. Tinggal bersama kami, atau pergi bersama monster itu. Semua mata tertuju pada Nenek Ratna. Namun, alih-alih terkejut atau takut, nenek tua itu hanya tersenyum kecil. Aku sudah memilih sejak lama, katanya pelan. Lalu, ia berbalik, berjalan perlahan melewati kerumunan, menuju hutan. Tak ada yang cukup berani untuk menghentikannya. Dan saat ia menghilang ke dalam pepohonan, semua orang tahu, mungkin mereka baru saja kehilangan seseorang yang selama ini mereka anggap bagian dari desa. Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Perkataan Nenek Ratna terus terngiang di kepalanya. Ia bukan makhluk jahat. Ia hanya kesepian dan terluka. Ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar mitos tentang si Jagur. Akhirnya, Jaka memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia harus menemukan Nenek Ratna dan mendapatkan jawaban. Saat ia tiba di batas hutan, langkahnya ragu sejenak. Namun, bayangan Nenek Ratna yang perlahan menghilang ke dalam pepohonan tadi siang masih melekat di pikirannya. Dengan obor di tangan, ia melangkah masuk. Semakin dalam ia berjalan, semakin asing suasana di sekitarnya. Pohon-pohon terasa lebih besar, lebih lebat. Udara menjadi lebih dingin, dan suara hutan berubah, tidak lagi sunyi, tetapi penuh bisikan samar. Akhirnya, di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, ia melihatnya. Nenek Ratna sedang duduk di atas akar pohon yang besar, sementara di depannya, sosok raksasa bersisik hitam dengan mata merah menyala berdiri dengan anggun. Jaka menahan napas. Ini pertama kalinya ia melihat si Jagur dari dekat. Makhluk itu memang menyeramkan, tubuhnya besar dengan sisik hitam berkilauan, cakarnya tajam, dan matanya bersinar dalam kegelapan. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak sesuai dengan cerita-cerita seram yang selama ini didengar Jaka. Si Jagur tidak mengamuk. Tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, menatap Nenek Ratna dengan sorot mata yang sendu. Nenek Ratna menyadari kehadiran Jaka dan tersenyum kecil. Kau datang, Jaka. Jaka mengangguk, meski matanya tetap tertuju pada si Jagur. Aku ingin tahu kebenarannya, Nek.
Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek Ratna menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, jauh sebelum desa ini berdiri, hutan ini adalah rumah bagi si Jagur dan banyak makhluk lainnya. Ia bukan monster, Jaka. Ia adalah penjaga hutan. Manusia dahulu menghormatinya. Mereka mengambil hasil hutan secukupnya, menjaga keseimbangannya, dan sebagai balasannya, si Jagur melindungi mereka dari bencana. Jaka mendengarkan dengan saksama, sementara matanya masih memandangi makhluk besar itu. Tapi segalanya berubah, lanjut Nenek Ratna, suaranya penuh kesedihan. Manusia mulai tamak. Mereka menebang pohon-pohon besar, berburu lebih dari yang mereka butuhkan, dan perlahan-lahan merusak rumah yang telah dijaga si Jagur selama berabad-abad. Jadi, si Jagur mulai menyerang manusia, tanya Jaka hati-hati. Nenek Ratna menggeleng. Tidak. Ia tidak menyerang tanpa alasan. Ia hanya melindungi hutan. Namun, orang-orang mulai melihatnya sebagai ancaman. Mereka menyebarkan cerita bahwa ia adalah monster, makhluk yang harus ditakuti. Lama-kelamaan, si Jagur menjadi legenda menakutkan, bukan lagi penjaga yang dihormati. Jaka terdiam. Semua cerita yang ia dengar sejak kecil tiba-tiba terasa begitu berbeda dari kenyataan yang sekarang ia hadapi. Dan sekarang, tanya Jaka akhirnya. Kenapa ia muncul lagi? Kenapa ia mendekati desa? Nenek Ratna tersenyum sedih. Karena ia tahu, suatu hari nanti, manusia akan kembali. Mereka akan merusak lebih banyak lagi. Dan ia tidak bisa hanya diam. Jaka merasa tenggorokannya mengering. Jika benar yang dikatakan Nenek Ratna, maka bukan si Jagur yang seharusnya ditakuti, tetapi manusia itu sendiri. Ia menatap si Jagur yang masih berdiri tenang di depannya. Mata merahnya kini tidak lagi tampak mengancam. Justru, ada kesedihan yang dalam. Si Jagur tidak ingin menjadi musuh manusia. Ia hanya ingin melindungi rumahnya. Dan kini, Jaka menyadari bahwa keputusan desa untuk menjauhkan diri dari hutan mungkin bukan karena mereka takut pada si Jagur, tetapi karena mereka takut pada kesalahan mereka sendiri. Saat Jaka kembali ke desa, hatinya dipenuhi kebingungan. Ia kini mengerti siapa si Jagur sebenarnya, bukan monster, melainkan penjaga yang telah difitnah oleh cerita turun-temurun. Namun, bagaimana ia bisa meyakinkan orang-orang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan? Saat ia tiba di balai desa, keadaannya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Warga telah berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, seru Pak Raga dengan suara lantang. Makhluk itu semakin berani. Jika kita tidak bertindak sekarang, mungkin besok anak-anak kita yang akan menjadi korban. Benar. Kita harus mengusirnya sebelum terlambat, seru yang lain. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Pak Raga menggertakkan giginya. Kalau begitu, kita bakar saja hutannya. Biarkan ia pergi atau terbakar bersama rumahnya. Jaka terkejut. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan itu. Semua mata beralih padanya. Kenapa tidak? Tanya seorang lelaki dengan tajam. Kau membela makhluk itu, Jaka? Aku tidak membelanya, Jaka mencoba menjelaskan. Aku hanya ingin kalian mendengar kebenaran. Si Jagur bukan monster. Dia hanya melindungi hutan. Kita yang telah merusak tempatnya sejak dulu. Tawa sinis terdengar dari beberapa warga. Apa yang kau bicarakan, Jaka? Sejak kapan kau mulai percaya omong kosong seperti itu? Sejak aku melihatnya sendiri, Jaka berkata tegas. Aku bertemu dengan Nenek Ratna dan si Jagur. Aku tahu kebenarannya. Dia bukan makhluk yang ingin menyakiti kita. Pak Raga mendengus. Kau juga sudah terkena guna-gunanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Dari ujung jalan, Nenek Ratna muncul, berjalan perlahan mendekati kerumunan. Tolong hentikan ini, katanya dengan suara lelah. Hutan ini bukan musuh kita.
Jika kalian membakarnya, kalian bukan hanya membunuh si jagur, tapi juga seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Kau sudah dipengaruhi oleh monster itu, seseorang berteriak. Nenek Ratna menggeleng. Tidak, aku hanya memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Si jagur bukan musuh. Kita yang telah menjadi musuh bagi hutan ini. Omong kosong. Pak Raga semakin marah. Kita telah hidup berdampingan dengan hutan selama bertahun-tahun. Jika benar kita musuhnya, kenapa desa ini masih berdiri? Karena si jagur menahan diri, jawab Nenek Ratna. Ia bisa saja menghancurkan desa ini kapan saja jika ia mau. Tapi ia tidak melakukannya. Itu seharusnya cukup menjadi bukti bahwa ia tidak ingin perang dengan kita. Namun, kata-kata Nenek Ratna tidak cukup untuk menghapus ketakutan yang sudah tertanam bertahun-tahun. Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan api, seru Pak Raga. Beberapa warga mulai mengangguk, mendukung gagasan itu. Mereka bergegas mengambil obor dan kayu bakar. Nenek Ratna berlutut di tanah, air matanya mengalir. Jangan lakukan ini. Kalian tidak mengerti apa yang akan terjadi. Namun, kebencian telah menguasai hati mereka. Di langit malam, obor pertama dinyalakan, api pertama dinyalakan. Obor-obor diangkat tinggi, nyala merahnya bergetar di tengah malam yang dingin. Warga desa, yang sudah dikuasai ketakutan dan kemarahan, bergerak menuju hutan dengan langkah penuh tekad. Nenek Ratna dan Jaka hanya bisa berdiri di tepi jalan desa, menyaksikan kengerian yang akan terjadi. Nenek, kita harus menghentikan mereka, desis Jaka, suaranya dipenuhi kepanikan. Nenek Ratna menggeleng dengan sedih. Mereka sudah tuli terhadap kebenaran, Nak. Sekarang, hanya hutan yang bisa berbicara kepada mereka. Seakan mendengar kata-kata Nenek Ratna, tepat saat kaki pertama menginjak batas hutan, sesuatu terjadi. Gemuruh mengguncang tanah. Angin bertiup kencang dari arah hutan, begitu kuat hingga obor yang dipegang warga mulai bergoyang hebat. Api berkobar liar, tetapi alih-alih membakar, angin membuatnya sulit dikendalikan. Lihat itu, seorang warga berteriak, menunjuk ke dalam kegelapan hutan. Di antara pepohonan, bayangan besar mulai bergerak. Mata merah menyala. Raungan berat terdengar, begitu dalam dan bergetar, seakan berasal dari perut bumi. Seketika, suasana yang tadinya penuh amarah berubah menjadi teror. Wahai dewa hutan, kami tidak bermaksud, salah satu warga berusaha berbicara, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, pepohonan mulai bergerak. Ranting-ranting besar berayun seperti lengan yang hidup, akar-akar mencuat dari tanah, merayap seperti ular lapar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seakan menolak keberadaan manusia di sana. Satu persatu, warga yang berdiri terlalu dekat dengan hutan merasakan sesuatu menarik kaki mereka. Mereka berteriak panik, mencoba lari, tetapi sebagian dari mereka ditelan oleh kegelapan, hilang tanpa jejak. Pak Raga, yang sedari tadi memimpin, kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Kita harus pergi dari sini, serunya. Warga desa yang tersisa tidak perlu diperintah dua kali. Dengan wajah ketakutan, mereka berlari sekuat tenaga kembali ke desa, meninggalkan obor-obor mereka yang kini jatuh ke tanah, meredup terkena embusan angin yang semakin kuat. Dari batas hutan, sosok besar itu tetap berdiri diam, matanya yang merah masih menyala, tetapi ia tidak mengejar. Ia hanya menatap. Menatap manusia-manusia yang pernah berjanji akan menghormati hutan, tetapi mengkhianati janjinya sendiri. Saat angin berangsur tenang, Jaka yang masih berdiri di tempatnya menelan ludah. Nenek Ratna menatap ke arah hutan dengan mata berkaca-kaca. Hutan telah berbicara, bisiknya. Dan mereka yang tidak mau mendengar, telah mendapatkan jawabannya. Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Warga yang selamat hidup dalam ketakutan. Tak ada yang berani lagi mendekati hutan, bahkan untuk sekadar mencari kayu bakar. Beberapa rumah kosong ditinggalkan begitu saja oleh keluarga yang memilih pindah ke desa lain. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan.
Nenek Ratna tidak kembali. Saat warga desa berkumpul keesokan paginya untuk menghitung korban dan memastikan semua orang selamat, mereka baru menyadari bahwa Nenek Ratna tidak ada di antara mereka. "Dia pasti ikut hilang semalam," bisik seorang ibu. "Jangan-jangan dia memang sudah dipilih oleh si Jagur," sahut yang lain, suaranya lirih, nyaris takut untuk mengucapkannya. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Hingga suatu hari, seorang pemuda yang nekat pergi ke batas hutan mengaku melihat sesuatu. Ia berlari kembali ke desa dengan napas memburu. "Aku melihatnya," katanya kepada Jaka. Jaka, yang masih diliputi rasa bersalah karena tidak bisa mencegah warga membakar hutan, menatapnya dengan heran. "Melihat apa?" "Nenek Ratna," jawab pemuda itu. "Dia masih hidup. Aku melihatnya di dalam hutan." Jaka terkejut. "Apa maksudmu?" Pemuda itu menarik napas dalam. "Aku tidak berani masuk lebih jauh, tapi aku melihatnya di antara pepohonan." Ia berdiri di samping si Jagur. Dia tampak sehat. Dan, pemuda itu menelan ludah, dia tersenyum. Jaka terdiam. Banyak kemungkinan yang bisa ia pikirkan, tetapi hatinya tahu satu hal, Nenek Ratna telah membuat keputusannya. Ia telah memilih untuk tinggal di hutan. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena ia tahu di sanalah tempatnya. Ia adalah satu-satunya manusia yang memahami kebenaran tentang si Jagur. Ia adalah penjembatan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia hutan. Sejak saat itu, beberapa warga lainnya juga mengaku melihat sosok Nenek Ratna di batas hutan. Kadang-kadang ia hanya berdiri diam di antara pepohonan, kadang berjalan perlahan sambil membawa keranjang penuh daun dan buah hutan. Namun, tidak pernah sekalipun ia kembali ke desa. Dan di belakangnya, di antara bayangan pepohonan raksasa, sepasang mata merah selalu mengawasinya. Menjaganya. Menjaga hutan yang telah menjadi rumahnya.